Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabar rekan-rekan mahasiswa semua? Semoga semuanya sehat selalu ya. Hari ini Bu Fajri akan menyampaikan pada mata kuliah keperawatan keluarga adalah topik tentang pola dan proses komunikasi dalam keluarga. Pernahkah Anda bertemu atau berada dalam lingkungan keluarga yang tenang, sejahtera, dan terbina kedekatan yang sangat erat dari masing-masing anggota keluarganya? Atau Anda pernah merasakan berada dalam keluarga yang penuh dengan konflik dan jarang sekali terlihat komunikasi antar anggota keluarganya. Nah, bagaimana itu bisa terjadi? Tentu saja ada kaitannya dengan komunikasi di dalam keluarga itu sendiri. Nah, sebelum kita ke topik tersebut, ada mungkin yang tahu apa itu keluarga? Ya, betul. Keluarga adalah unit terkecil dari masyarakat yang terdiri dari kepala keluarga dan beberapa orang yang terkumpul di dalamnya yang tinggal satu atap dalam keadaan yang saling bergantung. Karena mereka saling bergantung, kemudian mereka saling terhubung dengan erat, keluarga memiliki dimensi struktural keluarga yang saling terkait dan memberikan umpan balik secara berkesinambungan. Nah, dimensi struktural dalam keluarga tersebut terdiri dari peran, kekuasaan, pola atau proses komunikasi, serta norma dan nilai. Struktur dalam keluarga ini akan terus dievaluasi untuk mengetahui seberapa baik keluarga mampu memenuhi fungsi-fungsinya. Nah, yang akan kita bahas kali ini adalah tentang proses komunikasinya. Mengapa hal itu penting kita bahas? Ya, kita tahu bahwa komunikasi adalah penguat hubungan dalam hubungan berkeluarga. Nah, kalau komunikasinya baik, tentu saja dalam keluarga akan terbina kehidupan keluarga yang harmonis. Meskipun sibuk dengan aktivitas masing-masing, tetapi komunikasi antara orang tua dan anak-anak harus tetap terjaga. Nah, dengan mengetahui pola komunikasi dalam sistem keluarga, kita dapat melihat sejauh mana peran dan hubungan antar anggota keluarga. Nah, sebagai pendahuluan tentang komunikasi, mungkin sedikit saya review ya. Ada beberapa topik yang ada kaitannya dengan komunikasi, yaitu tentang pengertian komunikasi, elemen komunikasi, komunikasi efektif dalam keluarga, dan prinsip komunikasi. Apa itu komunikasi? Komunikasi berasal dari bahasa Latin yaitu communis atau communico, yang artinya membagi, membuat, atau membangun kebersamaan antara dua orang atau lebih. Dari asal kata tersebut, kita bisa mendefinisikan komunikasi sebagai sebuah proses penyesuaian dan adaptasi yang dinamis antara dua orang atau lebih dalam sebuah interaksi tatap muka, dan pada saat proses komunikasi itu terjadi pertukaran ide, makna, perasaan, dan juga perhatian. Jadi, dari proses komunikasi kita akan menjawab pertanyaan-pertanyaan berikut seperti siapa yang menyampaikan pesan, apa yang disampaikan, melalui saluran apa pesan itu disampaikan, kepada siapa pesan disampaikan, dan apa pengaruhnya terhadap penerima pesan. Nah, setelah kita mengetahui makna dasar dari komunikasi, kemudian bagaimana konteks komunikasi dalam keluarga? Dalam keluarga, komunikasi adalah sebuah proses simbolik atau proses transaksi untuk menciptakan suatu keluarga yang bisa memahami satu sama lain. Dalam komunikasi keluarga terjadi proses tukar-menukar perasaan, keinginan, dan juga opini-opini dari masing-masing anggota keluarga. Ya, seperti halnya individu, setiap keluarga juga memiliki gaya dan pola komunikasi yang berbeda-beda. Komunikasi yang jelas tentu saja penting untuk mempertahankan lingkungan yang kondusif dan juga mengembangkan perasaan berharga pada tiap-tiap anggota keluarga. Nah, sedangkan komunikasi yang tidak jelas tentunya bisa menjadi problematika tersendiri, penyebab terjadinya konflik atau kesalahpahaman dalam keluarga tersebut. Nah, dalam proses komunikasi tentunya ada elemen-elemen yang mendukung komunikasi. Elemen dalam komunikasi tersebut adalah pengirim pesan atau sender atau komunikator, saluran atau channel, pesan, penerima pesan atau receiver, dan adanya timbal balik atau feedback. Pesan yang disampaikan oleh pengirim
tidak jarang juga terdistorsi atau menyimpang loh, yang disebabkan bisa karena faktor pengirim ataupun faktor penerima. Nah, salah satu penyebabnya adalah kecemasan dari individu yang saling berinteraksi. Semakin tinggi kecemasan yang terjadi, akan semakin tinggi pula kemungkinan terjadinya kesalahpahaman. Nah, itu adalah salah satu penyebab atau salah satu hal yang mempengaruhi komunikasi dalam keluarga. Hal-hal lainnya yang bisa mempengaruhi komunikasi akan dibahas pada slide berikutnya. Supaya komunikasi bisa berjalan dengan baik dan bisa dipahami oleh semua anggota dalam keluarga, ada syarat-syarat komunikasi yang dikatakan efektif. Singkatannya adalah reach. Reach bisa berarti merengkuh atau meraih, atau juga bisa berarti beberapa hal yang kita bagi menjadi 5, yaitu respect, empathy, audible, clarity, dan humble. Respect adalah perasaan hormat dan saling menghargai antar anggota keluarga. Kemudian komunikasi efektif juga menunjukkan empati, yaitu kemampuan seseorang untuk menempatkan diri pada situasi atau kondisi yang dihadapi oleh orang lain. Selain itu, komunikasi efektif juga audible. Audible dapat didengarkan atau dimengerti dengan baik. Jadi pesan yang disampaikan harus mampu dipahami dan dimengerti oleh anggota keluarga yang lain. Kemudian clarity. Clarity adalah kejelasan dari pesan sehingga tidak menimbulkan multi interpretasi atau penafsiran yang berlainan. Kemudian syarat komunikasi efektif yang terakhir adalah humble. Humble berarti menunjukkan sikap rendah hati. Masing-masing anggota keluarga harus menunjukkan sikap rendah hati meskipun memiliki berbagai macam latar belakang yang berbeda. Bagaimana untuk membentuk diri supaya mampu melakukan komunikasi secara efektif? Ada 5 hal yang menunjukkan kualitas diri dalam berkomunikasi efektif. Yang pertama adalah openness. Openness berarti seseorang mampu menunjukkan keterbukaan. Kemudian supportiveness, yaitu saling mendukung baik dalam kondisi senang maupun kondisi sesulit apapun. Kualitas yang ketiga adalah positiveness, bersikap positif. Misalnya, tidak banyak berprasangka buruk pada setiap kejadian yang dialami oleh keluarga. Keempat adalah empati. Masing-masing anggota keluarga mampu memahami perasaan orang lain. Dan yang kelima adalah equality atau kesetaraan. Tidak ada keberpihakan yang dominan pada salah satu anggota keluarga. Semua bersifat setara, sesuai dengan kapasitas dan posisinya masing-masing. Prinsip komunikasi juga menjadi landasan untuk memahami proses komunikasi dalam keluarga. Prinsip komunikasi yang pertama, bahwa semua yang kita lakukan, baik itu verbal maupun non-verbal, berpotensi komunikasi. Jadi tidak mungkin untuk tidak berkomunikasi karena semua perilaku yang kita tunjukkan adalah komunikasi. Karena kita memiliki kebutuhan yang harus dipenuhi dan kita harus melakukan komunikasi supaya kebutuhan kita bisa terpenuhi. Prinsip yang kedua, tingkatan komunikasi adalah informasi atau isi dan perintah atau instruksi. Jadi komunikasi yang pertama tidak hanya informasi saja yang disampaikan, tetapi mengandung instruksi, harapan untuk bisa dilakukan atau bisa dipahami oleh penerima pesan. Prinsip yang ketiga, komunikasi bersifat punktuatif atau berkelanjutan. Jadi apa yang disampaikan akan memberikan dampak atau efek berkelanjutan, baik itu secara langsung maupun tidak langsung. Prinsip keempat, tipe komunikasi adalah verbal dan non-verbal. Apa yang disampaikan dan apa yang ditunjukkan melalui sikap. Prinsip kelima adalah redundansi atau dapat diramalkan atau diprediksikan. Maksudnya di sini adalah apa yang akan kita sampaikan atau apa yang sudah kita sampaikan kepada orang lain akan memberikan efek yang bisa diramalkan. Apakah orang tersebut akan memberikan respon negatif atau positif? Sebelum kita menyatakan dalam bentuk komunikasi, kita bisa memprediksikan terlebih dahulu. Kemudian prinsip komunikasi yang terakhir adalah komunikasi bersifat simetris atau satu arah.
satu tujuan, dan komplementer atau bersifat melengkapi. Nah, bagaimana proses komunikasi dalam keluarga? Dalam keluarga ada dua bentuk proses komunikasi. Yang pertama adalah komunikasi disfungsional dan komunikasi fungsional. Keduanya tentunya memiliki perbedaan. Yang pertama adalah komunikasi disfungsional. Komunikasi disfungsional menunjukkan adanya bentuk komunikasi yang tidak jelas, sehingga pesan tidak tersampaikan dengan baik. Selain itu, tidak ada kesesuaian antara perintah dan isi. Sedangkan untuk komunikasi fungsional menunjukkan komunikasi yang jelas, langsung, serta sesuai antara perintah dan isi. Komunikasi fungsional merupakan kunci bagi sebuah keluarga yang dikatakan berhasil dan sehat. Hal ini menunjukkan atau merujuk pada komunikasi yang efektif. Kita bahas satu persatu ya, dari mulai keluarga yang fungsional. Untuk komunikasi keluarga yang fungsional, karakteristik interaksi antara masing-masing anggota keluarganya adalah yang pertama adanya hubungan timbal balik yang bermanfaat. Setiap anggota keluarga mendapatkan manfaat dari proses komunikasi, baik langsung maupun tidak langsung. Karakter yang kedua adalah adanya toleransi, di mana semuanya memahami ketidaksempurnaan dan keunikan masing-masing anggota keluarganya. Karakter yang ketiga, terbuka dan jujur. Hal ini dilakukan karena masing-masing anggota keluarga mengakui memiliki kebutuhan yang berbeda-beda dan juga emosi yang berbeda-beda satu sama lainnya. Dan yang karakter terakhir adalah dinamis, komunikasi yang berjalan pada komunikasi keluarga fungsional berjalan secara dua arah karena ada proses timbal balik. Perilaku verbal yang spesifik pada komunikasi keluarga fungsional bisa dilihat dari pengirim pesan dan juga penerima pesan. Pengirim pesan fungsional akan menyatakan kasus atau peristiwa atau hal apapun itu dengan tegas dan jelas. Komunikasi yang dilakukan juga secara intens dan terbuka, meminta umpan balik serta terbuka terhadap umpan balik. Sedangkan pada penerima fungsional akan mampu mendengarkan dengan baik dan mampu memberikan umpan balik. Selain itu, penerima fungsional dia akan memberikan validasi atau menanyakan apabila ada hal-hal yang dirasa kurang paham terhadap pesan yang disampaikan oleh pengirim. Pola komunikasi fungsional memiliki pola bahwa komunikasi yang disampaikan harus jelas dan selaras. Komunikasinya juga menunjukkan emosi secara benar. Komunikasi emosional berkenaan dengan perasaan marah, sedih, bahagia, kasih sayang, dan perasaan lainnya yang dapat diekspresikan dengan baik, jujur oleh setiap anggota keluarga pada saat berkomunikasi. Kemudian area komunikasinya juga terbuka dan menunjukkan keterbukaan diri. Pada pola komunikasi yang fungsional, masing-masing anggota keluarga akan menghargai keterbukaan, menghormati perasaan, dan peduli pada semua yang terlibat dalam komunikasi sehingga mampu untuk mendiskusikan segala sesuatu tanpa takut muncul konflik. Sedangkan pada hierarki kekuasaan dan peraturan keluarga, sistem komando atau perintahnya mengalir dalam keluarga sesuai dengan kebutuhan, sehingga penggunaan kekuasaan dalam keluarga tidak berlaku dominan. Tidak ada dominasi satu atau salah satu anggota keluarga tersebut. Pola komunikasi yang terakhir adalah konflik dan resolusi konflik dalam keluarga. Keluarga akan mampu mengatasi konflik dan memetik manfaat yang positif sehingga tidak terlalu banyak konflik yang muncul berkepanjangan dalam keluarga. Nah, kita akan bahas selanjutnya adalah perilaku verbal spesifik dari keluarga disfungsional. Apa yang bisa kita lihat dari pengirim dan penerima yang disfungsional? Pada pengirim pesan pada komunikasi disfungsional,
Pengirim disfungsional akan banyak membuat asumsi-asumsi. Pengirim menganggap apa yang disampaikan pasti bisa dipahami oleh orang lain tanpa memvalidasi persepsinya. Ekspresi perasaannya juga tidak jelas, mungkin karena takut ditolak. Kemudian responnya menghakimi, tidak mampu mendefinisikan kebutuhan sendiri, dan komunikasinya tidak sesuai atau bertentangan. Bisa jadi dua buah pesan atau lebih yang saling bertentangan disampaikan secara bersamaan. Hal inilah yang menyebabkan penerima pesan akan kebingungan terhadap pesan yang disampaikan. Perilaku verbal spesifik pada penerima disfungsional. Penerima disfungsional cenderung gagal untuk mendengarkan, tidak paham terhadap apa yang disampaikan, yang bisa jadi menyebabkan keributan atau kecemasan meningkat. Penerima disfungsional juga mengalami atau cenderung melakukan diskualifikasi. Penerima ini menyetujui suatu pesan, tetapi tidak benar-benar menyetujuinya. Misalkan, dia menyetujui satu pesan, tetapi di lain sisi dia mengatakan mustahil bahwa sesuatu itu bisa dicapai dengan baik. Perilaku lainnya untuk menerima disfungsional cenderung menghina, gagal menggali pesan, dan gagal memvalidasi pesannya. Pola komunikasi disfungsional menunjukkan bahwa komunikasi ini kurang menunjukkan empati, kemudian kebutuhan untuk mendapatkan persetujuan total, di mana apapun akan dilakukan untuk menyenangkan orang lain meskipun dilakukan secara terpaksa, dan hal inilah dilakukan secara terus-menerus. Kemudian pola selanjutnya adalah egosentris, di mana individu terlalu fokus pada kebutuhan diri sendiri dan mengabaikan kebutuhan orang lain. Hal inilah yang menyebabkan orang lain akan memenuhi kebutuhannya dengan rasa enggan dan terpaksa. Area komunikasinya juga tertutup. Hal ini bisa jadi karena keluarga memiliki aturan-aturan yang menyebabkan tidak semua topik bisa dibicarakan secara terbuka. Bentuk komunikasi dalam keluarga, baik fungsional maupun disfungsional, bisa dilakukan dalam beberapa tipe komunikasi, yaitu komunikasi orang tua dengan anak, komunikasi ayah dan anak, dan komunikasi antar anak. Apa yang membedakan antara keempat hal tersebut? Komunikasi orang tua lebih menekankan pada peran penting suami istri sebagai penentu suasana dalam keluarga. Komunikasi orang tua dan anak lebih bersifat dua arah, di mana dibutuhkan pemahaman antara orang tua dan anak. Komunikasi ayah dan anak mengarah kepada perlindungan ayah terhadap anaknya. Nah, di mana posisi komunikasi ibu dan anak? Komunikasi ibu dan anak lebih bersifat pengasuhan. Bisa disebabkan karena anak merasa kurang nyaman, kurang sehat, sedih. Nah, pada saat itu peran ibu lebih menonjol dibandingkan peran ayah, karena sifatnya lebih mengarah pada pengasuhan. Kemudian komunikasi antar anak. Anak yang lebih tua akan lebih berperan sebagai pembimbing pada anak yang lebih muda. Nah, biasanya dipengaruhi oleh tingkatan usia atau faktor kelahiran. Ya, apa saja faktor yang mempengaruhi pola komunikasi keluarga? Di awal tadi, salah satu hal yang mempengaruhi pola komunikasi keluarga adalah kecemasan. Selain itu, ada beberapa faktor yang mempengaruhinya. Yang pertama adalah konteks atau situasi. Yang kedua, latar belakang etnik keluarga. Nah, latar belakang etnik ini bisa dominasi salah satu etnis ya, atau penggabungan atau akulturasi dari beberapa etnik budaya yang ada dalam satu keluarga. Jika dalam satu keluarga lebih dari satu etnik atau kesukuan. Faktor yang ketiga adalah siklus kehidupan keluarga. Apakah keluarga sebelumnya pernah mengalami kegagalan-kegagalan yang akan mempengaruhi juga bagaimana cara keluarga berkomunikasi. Faktor selanjutnya adalah perbedaan gender.
mana yang lebih dominan antara laki-laki atau perempuan. Kemudian bentuk keluarga, apakah keluarga inti atau keluarga besar. Dan yang terakhir adalah faktor idiosinkratik atau mini budaya dalam keluarga, di mana masing-masing anggota keluarga memiliki kekhasan atau karakteristik kebiasaan budaya individu terhadap hal-hal tertentu. Nah, hal inilah yang akan membuat keberagaman karakter dari masing-masing anggota keluarga. Nah, bagaimana komunikasi perawat keluarga dengan anak? Nah, untuk mampu berkomunikasi dengan keluarga, ada kompetensi atau kemampuan-kemampuan komunikasi yang harus dimiliki oleh perawat. Apa saja itu? Yang pertama, perawat harus mampu mengembangkan kemitraan dengan pasien atau membina hubungan yang baik dengan pasien. Dahulukan kepentingan pasien, tetapkan atau lihat kepentingan utama pasien untuk kemampuannya membuat keputusan. Selanjutnya, kemampuan untuk menanggapi ide, kekhawatiran, dan juga harapan dari keluarga. Perawat harus mampu memiliki insight yang baik untuk melihat apakah ada kekhawatiran yang dialami oleh keluarga, sehingga kita bisa merespon dengan benar. Kompetensi selanjutnya adalah mampu memilih. Memilih ini bisa diartikan mengidentifikasi pilihan-pilihan sesuai dengan apa yang sudah kita pelajari sebagai profesi perawat, dan juga pilihan-pilihan yang disarankan oleh pasien. Ya, kita bisa melihat mana kira-kira pilihan yang bisa mendukung penyembuhan pasien atau yang bisa membahayakan atau menghambat proses penyembuhan pasien. Kemudian kemampuan selanjutnya adalah kemampuan untuk merefleksikan dampak keputusan alternatif yang sudah disampaikan tadi berkaitan dengan upaya-upaya untuk penyembuhan pasien. Kemudian kemampuan untuk negosiasi, untuk menegosiasikan keputusan dengan pasien jika dirasa keputusan tersebut perlu untuk dinegosiasikan. Kemudian yang terakhir adalah kemampuan untuk merencanakan tindakan dan mengatur rencana tindak lanjut asuhan dengan pasien. Bagaimana teknik komunikasinya dengan keluarga? Yang pertama, temukan tempat pribadi yang tepat untuk diskusi dan mengambil keputusan, sehingga tempat yang pribadi ini bisa meminimalkan distraksi pada saat kita komunikasi dengan keluarga. Gunakan bahasa yang bisa dimengerti oleh keluarga. Nah, ini adalah PR untuk perawat untuk mengetahui latar belakang bahasa yang digunakan oleh keluarga. Gunakan alat bantu visual seperti gambar atau model-model lainnya yang bisa membantu Anda berkomunikasi dengan pasien, terutama pada pasien atau keluarga yang memiliki pengetahuan yang dirasa masih kurang tentang suatu hal. Kemudian berikan informasi secara cepat, logis, dan siap untuk mengulang dan menjawab pertanyaan jika ada hal yang belum dipahami oleh keluarga. Kenali tekanan emosional atau hal-hal yang membuat pasien atau keluarga tidak nyaman. Diskusikan hal-hal terkait perawatan, meskipun hal-hal tersebut juga menyangkut apabila keluarga menolak dilakukan perawatan. Lakukan express feeling untuk mengetahui ketakutan atau kecemasan atau kekhawatiran yang dialami oleh keluarga. Gunakan personalisasi, merujuk pada nama atau person atau orang yang ditunjuk pada saat Anda melakukan intervensi. Misalnya bisa dengan menggunakan nama atau menggunakan sebutan ibu, bapak, supaya keluarga merasa bahwa apa yang disampaikan perawat memang untuk salah satu anggota keluarga itu dan keluarga itu sendiri. Kemudian hindari kejutan. Jangan berikan surprise atau kejutan di menit-menit terakhir jika memungkinkan, karena hal itu bisa merubah mood atau menimbulkan ketidakpastian respon yang ditampilkan oleh pasien.
Yang terakhir adalah klarifikasi. Klarifikasi dengan meminta orang tua atau anak jika perlu untuk mengulangi apa yang mereka pahami, bisa dengan menggunakan kata-kata mereka sendiri. Nah, kemudian bagaimana dengan strategi komunikasi dengan anak? Hal ini tidak jauh berbeda seperti kita berkomunikasi dengan keluarga. Hanya saja pada anak mungkin kita bisa melakukan beberapa hal yang meningkatkan rasa nyaman anak, seperti lakukan secara private, berikan perhatian penuh, kemudian gunakan alat bantu, meminimalkan ketakutan dan juga kecemasan, buat permintaan di mana kita bisa mengabulkan permintaan tersebut yang tujuannya adalah untuk membuat anak menjadi nyaman dan mampu bekerja sama dengan baik pada saat perawatan. Kemudian hindarkan topik-topik yang mengancam. Kemudian jadilah pendengar yang aktif di mana kita bisa memahami apa yang disampaikan atau yang diceritakan oleh anak tersebut. Gunakan atau hadirkan orang-orang yang bermakna bagi anak dan pahami bahasa tubuh dan nada suara anak. Ya, demikian hal-hal yang bisa saya bahas terkait dengan pola dan proses komunikasi dalam keluarga. Ini referensi yang bisa Anda lihat, Anda pelajari lebih lanjut. Dan jika ada pertanyaan yang ingin didiskusikan, kita akan lanjut di forum diskusi di kelas masing-masing. Baik, saya akhiri untuk pembahasan kita kali ini. Kita akan ketemu lagi pada topik dan pembahasan yang berbeda. Selamat belajar. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.